LPKIA. Kita hari ini ketemuan tamu yang hebat lagi gitu ya. LPKIA ketemuan tamu yang hebat, Ibu Liu atau Ibu Ambarianti ya Bu ya. Baiknya kita panggil apa Bu? Bu Ambar. Saya terbiasanya sih sama Liu, memang itu udah nama di kantor, nama di lingkungan itu udah terbiasanya itu ya. Ibu Liu ya, enaknya kita ngobrolnya ya. Dan beliau dari sebuah perusahaan IT, tepatnya ya Bu ya, ClientSoft Mitra Solusi. Nanti akan diceritakan lebih lanjut, lebih banyak tentang apa sih ClientSoft Mitra Solusi, jenis perusahaan apa, layanan apa yang bisa diberikan, dan kemudian tentunya kesan-kesannya dan pesan-pesannya pada para fresh graduate. Betul ya Bu ya, kalau mau masuk dunia kerja itu sebaiknya seperti apa kompetensinya. Itu yang bisa kita mulai. Dan untuk menyingkat waktu, Bu Liu, boleh nggak cerita? Saya kebetulan datanya masih serba minim, serba sedikit. Ibu Liu ini adalah GM dari PT ClientSoft Mitra Solusi, gitu ya Bu ya? Nah, boleh diceritakan nggak, apakah Ibu termasuk pendirinya, sejak kapan perusahaan ini berdiri, dan sebagainya? Silakan. Baik, terima kasih banyak buat waktunya. Saya pada kesempatan ini boleh hadir di sini. Sebelum saya lupa, jadi saya harus mengucapkan terima kasih dulu. Sama-sama, terima kasih. Backgroundnya juga cukup nggak nyambung, bahkan mungkin jauh sekali dengan dunia HR ya. Karena yang sekarang saya di perusahaan lebih banyak ke HR atau yang general. Sementara background saya dari teknik industri, jadi lumayan bertolak belakang. Tapi ya apa boleh buat, namanya kesempatan ya, nggak boleh nyambung. Tapi Bu kalau kayak gini masih nyambung, betul. Nah, itu saya udah cukup lama juga sih, termasuk dengan yang di PT ClientSoft ini. Pada saat dulu pendirian, saya juga sempat ikutan di awal-awal karena tahun 2004 deh sebenarnya tuh PT ClientSoft udah ada berdiri pertama. Terus pengelolaan pertama juga dulu tuh masih dengan kebanyakan tekstil ya, karena kita memang berdirinya di Bandung. 18 tahun ya Bu ya? Iya. Dan didirikannya di Jakarta atau di Bandung Bu? Oh di Bandung justru, walaupun kantor Jakarta ada juga. Ada juga. Waktu itu saya lagi banyak hiring. Sebenarnya sih tujuan utama hiringnya untuk senior-senior. Tapi mungkin Ibu juga sedikit paham lah ya, kalau untuk nyari senior itu susah hati. Justru lebih susah lagi, tantangannya lebih berat ya. Jadi dengan kesulitan itu akhirnya kita juga harus bisa memikirkan satu cara, gimana cara orang itu tetap kita dapatkan walaupun susah. Jadi akhirnya kita discuss dengan tim juga, dengan tim IT-nya. Kita akhirnya yaudah kalau gitu kita mending adakan pembibitan. Nah kalau kita sih biasa menamakannya seperti itu. Atau kita tetap harus, kita dari awal aja, daripada kita nyarinya susah, toh kita juga sebenarnya tuh program sudah punya, terus arah kemananya juga sudah ada. Klien yang keinginannya unik-unik juga kita tuh bisa ngadepinnya, hanya kita butuh perpanjangan tangan sebenarnya kan. Nah jadi dari situ akhirnya kita langsung dapat ide, yaudah kalau gitu kita mulai hiring ke kampus. Dan fresh graduate ya Bu ya? Ya, kita langsung ambil yang fresh grade. Terus dengan LPKIA sendiri, seingat saya itu udah dari tahun 2018 deh aktif kirim email ke web ya. Jadi selalu menawarkan fresh grade-nya ya. Awal-awal mungkin karena saya memang konsennya ke senior, akhirnya saya belum berani menawarkan, walaupun tetap secara data email kayak gitu saya selalu share di BOD ya, ini ada tawaran seperti ini. Nah tapi pada tahun 2019 deh akhirnya kan kita lebih baik ambil. Dan pada waktu itu pertama saya hubungan juga dengan LPKIA, saya mulai hiring juga, dan kebetulan waktu itu cukup banyak juga yang akhirnya saya hiring. Kalau nggak salah sempat ada 20 orang. 20 orang ya di awal yang sudah direkrut langsung. Wah, terima kasih banyak nih. Selamat
untuk anak-anak LPKIA, lulusan LPKIA yang sudah direkrut oleh PT Clientsoft. Luar biasa. Boleh tanya nih Bu, Clientsoft ini kan awalnya Ibu sempat cerita, kita ini membantu perusahaan-perusahaan tekstil. Betul. Tapi ketika saya baca sekarang profilnya, lebih banyak perbankan ya ternyata ya Bu ya? Atau imbang? Gimana Bu? Kliennya tuh lebih banyak apa? Kalau untuk saat ini memang lebih banyak perbankan. Perbankan ya, Betul. antara lain OCBC, NSP, Betul. kemudian apa lagi ya Bu? Ada BSI, ada BNI, ada OCBC, NSP ya, dan ada Honda juga ya Bu ya. Saya baca di Honda ada Toyota juga, wah luar biasa. ya. Kalau total support sistemnya atau orang yang membantu gitu ya, karyawan atau staff yang ada di Clientsoft berapa banyak itu Bu saat ini? Kalau sampai hari ini sih kurang lebih ada sekitar 150-an. Wow, ya. ya, dengan Hanya itu memang tersebar. Kita kan itu saya bagi ada di Bandung, ada di Jakarta, dan betul. satu lagi ada di Surabaya. Kemarin juga Ibu rekrut langsung 10 orang ya Bu ya? Ya. Kemarin lulusan Betul, kita yang 2022 nih yang kemarin. Betul. Bahkan sebelum belum di wisuda itu Bu anak-anaknya hebat. Betul. Sebenarnya bagaimana kepercayaan itu bisa tumbuh sedemikian besar Bu? Karena sekolah IT atau yang menghasilkan lulusan IT kan sebetulnya banyak Bu di Bandung ya. Kenapa LPKIA? Pertanyaannya itu. Kira-kira Bu? Ya, kalau LPKIA sih memang dari pengalaman saya yang pertama yang tadi saya sudah ceritakan di tahun 2019 tadi, itu memang kalau dilihat dari lulusannya, mereka sudah bawa atau mungkin memang sudah dibentuk mungkin ya dari pihak kampusnya nih yang ketika mereka mulai dari saya adakan tes, terus interview, setelah itu mereka saya rekrut, sikap mereka tuh mencerminkan sekali bahwa mereka selain dididik secara materi, ada juga etika. Ya, itu yang saya juga terkesan. Jadi dengan sikap yang seperti itu kan sebenarnya dasar ya, dasar orang mengerjakan sesuatu ketika image pertamanya enak dengan etikanya seperti itu, akhirnya tuh kebawa saat ada benturan hal-hal yang mungkin negatif, tapi karena etikanya bagus, ya itu akan gugur dengan sendirinya. Penilaian itu bisa rontok akhirnya. Makanya saya tetap mempertahankan yang kalau misalnya ada selisih-selisih sedikit, saya tetap dapat nilai tambahan dari etikanya. Terima kasih Bu. Jadi turut tersanjung kebetulan mata kuliahnya di LPKIA kan kita tidak hanya mengajarkan knowledge ya Bu, tapi skillnya lebih banyak daripada knowledge karena kita vokasi. Dan kemudian kita bagi lagi Bu skillnya. Ada hard skill, contoh belajar komputer di lab kantor dan sebagainya. Tapi juga tidak kurang soft skillnya Bu, karena kita menyadari sebenarnya nggak hanya mereka perlu menguasai knowledge dan skill yang baik, tapi seperti Ibu dan juga banyak HR lainnya ngomong, etikanya harus bagus gitu ya, yang jelas ya. Iya betul. Kompetensi dari anak-anak gitu. Rasanya bukan hanya Clientsoft. Ibu setuju nggak bahwa dunia kerja, dunia usaha, dunia industri sekarang ini memang harus dibekali pengetahuan komputer yang bagus. Betul, udah menjadi standar utama ya Bu ya kelihatannya ya. Itu saya setuju sekali karena melihat dari situasi sekarang, ketika tahun 2019 akhir, tahun 2020 itu pandemi, wah udah langsung kan dengan adanya COVID, itu cukup parah gitu efeknya ke perusahaan-perusahaan, tapi perusahaan juga dipaksa harus adaptasi. Dan saya melihat salah satu yang diuntungkan adalah dunia IT. Dengan kondisi pandemi seperti ini, dari pemerintah diharuskan WFH, bahkan sempat sampai hampir 100% WFH. Betul. Beberapa saat setelah itu berangsur-angsur ke 75, 50, dan akhirnya sekarang mendekati udah hampir 100% sudah boleh normal. Tapi dunia IT sendiri malah ketika sedang WFH full 100%, dia gimana cara harus menciptakan tetap bisa fight
eksis, bisa diterima di berbagai bidang, malah akhirnya berangsur-angsur dapat kepercayaan dari klien. Klien yang tadinya sebelum pandemi itu kita onsite 100%, saat ada pandemi, bahkan saat berangsur pulih, mereka sudah terbiasa dengan kondisi WFH. Mereka dinyamankan karena servis dari kita itu bisa 24 jam. Dan jauh lebih efisien dan efektif ya Bu ya. Tadi kita bicara tentang kompetensi anak-anak. Kesan Ibu terhadap bursa tenaga kerja LPKIA sendiri gimana sih ketika Ibu minta tenaga kerja, seperti apa layanannya dan sebagainya, apakah cukup baik, cukup cepat, cukup tanggap gitu. Ini mungkin kami juga ingin mendengar masukannya. Oke. Kalau dari bursa tenaga kerja sih memang saat saya membutuhkan, memang kalau secara pengalaman sih jujur aja saya belum pernah ngalamin yang ketika saya butuh bursa kerja juga support saat itu. Malah saya yang waktu itu langsung hubungan ketika saya butuh langsung dari LPKIA sendiri yang tanpa iklan gitu ya, langsung sodorkan ini yang fresh grade kita atau kalau kan calon-calonnya. Jadi malah lebih nyambungnya yang ke sana. Saya udah deg-degan, saya pikir yang awal itu yang LPKIA, ternyata enggak ya Bu ya. Kalau LPKIA justru dengan segera ya menanggapi dan menyodorkan. Pastinya apa Bu biasanya di client soft? Ya. Untuk fresh grade itu apa aja tahapan seleksinya? Kalau untuk fresh grade sendiri sih, untuk developer yang pasti mereka harus punya basic tentang bahasa pemrograman. Ya, saya nggak menargetkan satu bahasa pemrograman ini ya wajib nggak, tapi apapun yang memang pernah dipelajari itu boleh. Dan prosesnya tuh paling pertama saya hanya adakan tesnya juga psikotes gitu Bu. Psikotes dan logical test itu aja. Thinkingnya ya. Betul. Jadi saat saya melakukan tes juga, saya biasa umumkan ke semua peserta, jangan cemas, jangan takut duluan. Karena biasa kalau takut duluan saat kita mengerjakan itu dominan mempengaruhi. Yang tadinya benar jadi salah. Benar. Kalau udah grogi nyebut nama aja kadang-kadang salah. Pada saat nanti mengikuti seleksi atau tes yang di PT Client Soft ini, karena dominan yang akan kita nilai itu dari logiknya. Nah, karena itu tuh dasar sebenarnya saat kita mengerjakan sesuatu, baik itu di programmernya sendiri ataupun di bidang-bidang yang lain, kalau kita logiknya nggak jalan, susah mau posisi apapun. Baik. Karena di situ juga kita harus kerja sama dalam timnya, kita harus pertimbangkan. Bukan kita sendiri yang kerja. Saat kita nggak bisa komunikasi dengan kanan kiri, ya percuma gitu. Sepintar apapun kita. Sedangkan orang IT cenderung masalahnya itu ya Bu ya, dia bisa komunikasi dengan baik dengan komputernya, tapi ketika ngobrol sama temen itu susah. Itu yang sebenarnya perlu dilatih, betul. Nah, selain kami ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Ibu, berbagi kesan-kesan Ibu tentang para lulusan LPKIA gitu ya, dan terutama telah merekrut puluhan lulusan LPKIA gitu ya Bu ya, bahkan yang kemarin ini belum diwisuda sudah 10 ya yang direkrut. Bu, boleh nggak Ibu memberikan saran dan masukan? Tadi sebenarnya udah ada satu saran. Coba lebih rileks, atasi rasa grogi. Kemudian yang kedua, Ibu juga bilang perhatikan etika, karena tidak hanya sekedar kompetensi tapi etika. Ada saran lain Bu yang Ibu bisa berikan pada para fresh graduate yang sedang berjuang untuk memasuki dunia kerja, kira-kira? Baik. Ada satu sih yang sebenarnya saya pikir ini bisa mewakili untuk sepanjang hidup ya, kalau saya boleh ngomong. Ya. Jadi untuk para lulusan itu mungkin cenderung karena yang ada di image-nya itu, oh ya saya harus pinter, saya harus menghasilkan nilai yang paling baik seolah-olah seperti itu. Padahal ketika terjun di dunia kerja,
nilai mungkin nggak yang utama ya, bukan yang utama ya Bu. Betul, malah justru saya takutnya nanti gini, ketika sudah beranggapan, wah saya the best nih, nggak mungkin deh dikalahkan sama yang lain. Tapi ketika masuk dunia kerja, dia nggak diperlakukan sebagai the best, itu akan membuat dia depresi. Jadi itu satu. Terus yang kedua, ketika memasuki dunia kerja, itu lingkungannya memang berbeda sekali dengan dunia kampus. Apapun kita harus siap hadapi. Nah, balik lagi dengan yang etika tadi Bu, itu nyambung. Saat yang sudah masuk ke dunia kerja itu cenderung mereka nggak ada persiapan tentang gimana caranya kita harus bertahan di sana ya, dengan kerja under pressure, betul, ya Bu, teamwork dan sebagainya ya. Nah setelah itu kan saat memang kita sudah punya wawasan lain, mungkin kita juga sudah mulai melihat tempat-tempat lain, kita juga atau mungkin punya planning sendiri nih. Saya mau buka usaha sendiri deh untuk yang seperti ini. Itu saya nggak melarang, maksudnya itu manusiawi. Jadi kalaupun memang ada arah ke sana, nggak masalah. Yang penting kita tetap nggak boleh melupakan etika. Saat ketika kita masuk ke satu perusahaan dengan baik-baik, maka kita keluar pun harus dengan baik-baik. Karena kita tetap harus menimbulkan kesan itu. Kayak apa? Manakala ya namanya ke depan kita belum tahu seperti apa ya. Suatu saat ketika kita membutuhkan atau kita ada hubungan apa lagi, kita tetap bisnisnya bisa related ya Bu ya. Siapa tahu setelah kita buka sendiri, oh ternyata bisa kerjasama nih sama klien soft juga. Nah, saat hubungannya dimulai dengan baik-baik, itu akan mendukung, akan enak. Karena itu yang akan ke-record sepanjang hidup kita loh. Saat kita bikin CV misalnya, oh sudah pernah bekerja di mana ya? Oh ya di klien soft. Kesannya bagus. Terus nanti kedua mungkin ada di tempat lain. Di situ pun karena memang masuknya baik-baik, keluarnya baik-baik, recordnya pun bagus. Dan ketika misalnya ada tawaran di mana lagi, dan tempat yang ketiga mungkin perlu referensi dari kita, akan ada telepon. Nah, ketika yang menyampaikannya nanya, misalnya, oh tentang si A ini seperti apa? Mungkin kan orang kantor kita pun akan support, akan oh iya saya terkesan waktu itu dia bagus banget, dia etikanya, dia jago ini jago itu. Nah, referensi. Kan salah satu, betul. Salah satu yang poin yang memang kita nggak usah ngomong sendiri, tapi orang lain bisa menilai kita. Gongnya lebih kencang. Bagus itu ya Bu ya. Iya daripada kita yang berkoar. Iya. Jeruk makan jeruk. Iya betul. Itu sih yang saya minta barangkali nanti dari pihak kampus sendiri bisa ngasih pembekalan, walaupun itu sedikit lah ya. Mungkin kan itu nggak harus jadi materi khusus, tapi setidaknya saat mereka mau melangkah keluar dari kampus, mereka perlu diingatkan bahwa dunia di luar itu kadang gonggongannya tuh lebih kenceng sih kalau secara gonggongan. Jadi apapun yang kita sudah langkahkan di luar, wajib kita harus hati-hati dan kita harus pikirin ini nanti efeknya apa ya. Semua tindakan kita itu nanti imbasnya apa ya. Nah itu kadang ada satu isu Bu. Betul nggak kalau saya dengar dari kawan-kawan juga perwakilan dunia usaha, dunia industri, anak-anak ini kan senang sekali bikin menunjukkan eksistensinya di sosial media ya Bu ya. Betul. Nah, bahwa ketika melakukan rekrutmen bukan hanya sekedar wawancara dan sebagainya, tapi juga coba dilihat sosial media anak itu seperti apa, betul nggak Bu? Sempat diperhatikan juga itu. Betul. Komponen itu memang ada yang melakukan seperti itu. Karena kan tetap perlu masukan juga di luar yang sudah dia bagaimana berinteraksi ya. Betul. Baik, jadi hati-hati anak-anak dengan sosial media. Kalau Anda mau berkarya, masukkan di sana, gitu ya. Tapi bukan ketika Anda mau berkarya dalam tanda petik ngomongnya nggak baik-baik, gitu ya Bu ya. Karena jejak digitalnya tuh akan kuat sekali, gitu. Baik. Kalau kita simpulkan secara singkat pertemuan kita hari ini, kita kedatangan tamu dari ClientSolve Mitra Solusi, langsung Ibu Liu, GM dari ClientSolve. Bukan perusahaan yang kecil, perusahaan IT yang luar biasa, ada di 3 kota bahkan. Dan
sudah cukup lama bekerja sama dengan LPKIA, ya Bu ya. Sudah rekrut puluhan anak-anak LPKIA. Terima kasih Bu kepercayaannya. Dan beberapa pesan beliau adalah sekali lagi ingat bahwa bukan hanya sekedar nilai yang membuat Anda bisa diterima dan terus berkarya dengan baik, tapi justru etika atau sikap mental yang baik. Ya, itu kunci utamanya. Gitu ya Bu ya? Betul. Oke. Saya. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas nama LPKIA, luar biasa. Dan sampai ketemu lagi sahabat LPKIA di pertemuan berikutnya.